tadi itu yang sempat komunikasi sama kita. Salah satu penjaga karena memang katanya ada bahkan sebelum taman ini dibangun. Dan dia bilang juga tadi pada saat komunikasi dia bilang, saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu apa ya maksudnya di komunikasi bilang kayak gini. Tadi saya sudah menyampaikan ke teman-teman kalian, teman-teman kita, ke kita ya mungkin ya penyampaian dia bahwa di sini taman ini ada hubungannya dengan Setu Babakan. Tadi juga emang sebut-sebut tentang Setu Babakan itu kan, Ruth? Ya, dia bilang ada situ terdekat di sekitar sini. Ya, setahu saya yang terdekat itu Situ Babakan. Ya, dan di situ dia bilang ada salah satu makam yang saat ini masih suka dikunjungi penziarah katanya. Kesana. Kayak gitu. Nah, dia bilang dia kenapa sih suka mengganggu di sini, Tasya? Suka mengganggu di sini dan suka menyebabkan mungkin anak kecil itu sawan ya sebetulnya itu dia. Iya. Sawan atau sakit. Jadi gini, dia tidak suka adanya aktivitas lagi pada saat sudah pergantian waktu itu. Yang dimana pergantian waktu itu emang makhluk gaib itu sangat aktif sekali, yang negatif ataupun yang positif itu ingin menunjukkan eksistensinya lebih tajam lagi gitu. Karena memang biasanya kan mungkin ada jam-jamnya untuk mereka. Kayak kita kalau kita siang, kalau mereka justru kebalikannya itu adalah di waktu malam hari. Terus kalau pendopo itu sendiri itu memang rumah dia atau tempat dia tinggal? Saya juga gitu masih belum paham sih. Tapi dia menunggu di pohon itu, di pohon sampai pendopo. Budi, di sebelah sana, kamu lihat nggak? Ada sosok wanita. Iya, ada perempuan di sana. Perempuan tadi atau perempuan lain? Beda ya? Tadi beda dia lagi. nunjuk-nunjuk perempuan juga, soalnya dia bilang ada perempuan di sana tadi pas kakak. Iya, makanya sekilas. Apa kita langsung ke sana? Iya, ayo. Coba kita ngedekat ya. Melihat adanya sosok perempuan di ujung tempat ini, kami pun mencoba mendekati sosok tersebut. Ya, diam situ, diam. Assalamualaikum. Siapa kamu? Selama kamu sini. Ini tadi sosok yang ditunjukkan makhluk itu, yang tadi di sana, katanya dia suka mengganggu orang yang mancing di sini. Dia sosoknya itu perempuan rambut panjang, acak-acakan, tapi kayak ada luka-luka di kepala di sini. Terus kemudian dia bibirnya itu hitam. Bibirnya hitam. Matanya ini kayak melotot, kayak hampir lepas matanya. Selaras dengan pernyataan Rudi, memang ada yang memancing di area tempat ini yang diganggu oleh sosok perempuan berbaju putih. Saya lagi mancing sini, itu benar ada sosok perempuan, kain putih, rambut panjang. Oh, jadi dia suka buat gangguan seperti tadi. Tadi tiba-tiba ada seperti kayak ada benda jatuh di sana. Itu dia bikin pemancing itu kebingungan karena tiba-tiba air itu kayak gemerincik, bergelombang, dan kemudian ada benda-benda sekitar bergerak. Iya. Hey. Siapa? Apa? Siapa itu? Ayo ajak komunikasi ya, Hai. Itu siapa? Dia ini siapa yang masuk ini? Hai, siapa kamu? Saya ajak komunikasi ya. Hah? Kami ingin mengetahui tempat ini. Kenapa sih banyak sekali gangguan-gangguan yang dialami pengunjung yang ada di sini? Apakah kamu juga yang menyebabkan gangguan itu atau tidak? Saya suka di sini. Kamu suka di sini? Kamu asalnya di mana? Depan sana? Oke. Di dekat sosok yang tadi sempat komunikasi sama saya. Oh, masih mau. Jadi mereka berdua ini berteman. Iya. Yuk lepas yuk, kasihan tubuh teman Keluar. saya. Lepas dulu yuk. Kamu
Pon, Jangan bantu Pon. macam-macam ya. Jadi makhluk di sini saat wanita ini sudah mulai lengah ataupun apa ya bisa kita bilang capek, dia akan mudah untuk dimasukin makhluk gaib. Dan juga kenapa Tasya bisa sampai kemasukan. Jadi sebelumnya itu sudah mengalami hal ini. Kok aku dengar suara-suara terus tadi dari sebelah sana. Aman Tasya? Ya, ini Den sedang mencoba membersihkan Tasya. Sementara saya menjaga perempuan ini karena saya Iya. belum selesai bicara. Lanjutkan komunikasi. Jangan gitu kita kamu. Ayo lanjutkan komunikasi. Saya mau tahu kamu itu mengganggu seperti apa lagi selain itu. Jadi si perempuan ini bikin area perut itu kayak masuk angin. Pernah waktu itu ada yang mancing di sini, kemudian dia diganggu karena waktu itu si pemancing itu ke sini pas menjelang maghrib. Bagaimana kalau ternyata yang mancing itu cari nafkah, terus kamu ganggu? Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Tapi emang Kenapa dia ganggu terus ya? Maksudnya kenapa dia harus gangguin pemancing gitu? Tapi bukan urusan dia. Tapi emang nggak tahu ya dia. Ini sosok emang sebetulnya dia mengganggu di sini itu ada tujuannya, tapi dia tidak mau ngasih tahu tujuannya itu apa. Dia cuma bilang, Bilang apa? kamu akan mengetahui tujuannya kenapa banyak sekali gangguan ada di sini. Karena beberapa ikan itu memang munculnya itu ketika matahari terbenam. Ya. Bagaimana kalau ternyata yang mancing itu cari nafkah, terus kamu ganggu? Bukan urusan saya, dia bilang. Bukan urusan saya. Tapi emang Kenapa dia ganggu terus ya? Maksudnya kenapa dia harus gangguin pemancing gitu? Tapi bukan urusan dia. Tapi emang nggak tahu ya dia. Ini sosok emang sebetulnya dia mengganggu di sini itu ada tujuannya, tapi dia tidak mau ngasih tahu tujuannya itu apa. Dia cuma bilang, Bilang apa? kamu akan mengetahui tujuannya kenapa banyak sekali gangguan ada di sini. Tapi bukan di sini tempatnya, melainkan di sebelah sana katanya, Tempat lain. tempat lain. Ya udah, kalau gitu kita coba jalan ke sana. Ya. Ya kita lepas aja dia. Ya,